Salah satu karakter dari politik atau sistem politik dimanapun di muka bumi ini, ya, dia tidak pernah statis. Dia selalu dinamis, ibarat air yang mengalir mencari ya celah-celah baru, ya ruang-ruang untuk ya meliuk-liuk, untuk ya tentu kalau bicara tentang kepentingan sebagaimana yang sering saya katakan dalam beberapa konten terkait dengan tesis Harold Laswell yang mengatakan bahwa who get what, ya siapa mendapatkan apa, tentu dengan cara apa ya dan seterusnya. Nah, kali ini kita akan bahas tentang persoalan surat yang dilayangkan oleh ya bapak-bapak kita Forum Purnawirawan Jenderal ya TNI di Indonesia tentunya yang menyampaikan apa yang beberapa waktu lalu pernah berhembus dan banyak menyita perhatian dan analisis ya terkait dengan 8 poin. Yang pertama adalah persoalan kembali kepada Undang-Undang 45 dan yang terakhir adalah pemakzulan Pak Gibran Rakabuming sebagai wakil presiden. Tentu ini menarik untuk kita analisis bersama, adakah grand design seperti apa yang kemudian mendorong ya adanya upaya-upaya seperti ini. Kita akan bahas di Bukan Partai Politik. Selamat datang buat sobat-sobatku dimanapun berada ya. Selamat datang di ruang publik, sekolahnya publik, bukan sekolahnya partai. Tempat kita bersama-sama belajar untuk meninggikan kemampuan kita di dalam berargumentasi, bukan meninggikan suara, apalagi caci maki, emosi ya di negara yang sebenarnya sangat demokratis ini. Don't raise our voice emotion but argument. Ya, teman-teman, sekali lagi kontribusi teman-teman dalam berkomentar pada jalur berargumentasi itu merupakan sumbangan besar bagi siapapun yang membaca. Karena itu, hadirlah dengan satu kesadaran ingin memberi nilai tambah kepada siapapun yang membaca komentar-komentar kita. Ya, jauhkan dari upaya untuk memaki, apalagi meninggikan suara. Ya, kita belajar bersama-sama merajut, menjahit kata-kata dari satu kata-kata ke kata-kata yang lain, dari satu frase ke frase yang lain, dari satu kalimat ke kalimat yang lain, sehingga pada suatu waktu akan membentuk sebuah gugusan paragraf yang mampu menunjukkan ya buah pemikiran yang baik yang bisa dikutip sana sini oleh siapapun yang mampir di ruang kita bersama, di mana kita semua adalah murid sekaligus guru, mahasiswa sekaligus dosen bagi diri kita sendiri. Ya, sebelum kita bahas tentang persoalan analisis di balik motif atau alasan ya bapak-bapak kita purnawirawan jenderal yang punya gagasan-gagasan 8 poin yang menurut saya perlu kita simak, kita coba analisis bersama-sama. Saya masih mengingatkan teman-teman yang ingin berinvestasi di IKN, ya, bukan partai politik, bekerja sama dengan mitra, memberi ruang kepada warga negara Indonesia siapapun terlepas dari pro dan kontra bersama dengan BPP dan juga pada konteks pemerintah ini untuk teman-teman berinvestasi di sana, mungkin untuk membangun investasi, membangun rumah, bisnis, usaha kantor dan apapun, ya everything it's okay lah ya seperti itu. Nah, orang bertanya-tanya, ada apa sebenarnya? Karena tidak akan mungkin Forum Purnawirawan Jenderal ini kemudian mengajukan sebuah ya fenomena ya bersurat kepada DPR terkait dengan 8 poin ya yang saya underline atau garis bawahi yang perlu untuk kita perhatikan bersama. Yang pertama adalah kembali cita-cita kembali kepada amandemen ya Undang-Undang 45, Undang-Undang Dasar 45, dan kemudian berbicara tentang mendukung asta cita ya kecuali adalah pemindahan ibu kota negara. Dan yang terakhir 8 poin yang ke-8 adalah pemakzulan Pak Gibran Rakabuming selaku Wakil Presiden Republik Indonesia. Kita coba yang pertama ya. Ini akan berseri teman-temannya mengikuti dinamika politik yang ada. Kerinduan untuk bicara tentang kembali kepada Undang-Undang 45 ini tentu bukanlah isu baru ya, merupakan isu yang sudah sejak lama bergulir
dan tarik-menarik disertai dengan berbagai macam ya tentu agenda-agenda kepentingan politik. Sekali lagi bahwa politik itu adalah arena untuk memperjuangkan kepentingan. Nah, kepentingan siapa yang diperjuangkan ya kita tidak tahu ya. Kita akan lihat di atas panggung siapa dan kemudian kita akan menerobos behind layer atau di belakang layar-layar itu ya siapa sebenarnya yang kemudian menjadi dalang, menjadi sutradara dan sebagainya. Kerinduan untuk kembali kepada Undang-Undang 45 ini tentu didasari oleh banyak sekali kerinduan-kerinduan atau anggapan-anggapan bahwa amandemen sejak diamandemenkan atau diubahnya Undang-Undang 45 itu pada tahun 1999, kemudian 2000, 2001 dan 2022 ya kalau tidak salah ya, dimulai dari tahun 1999, 2000, 2001 dan seterusnya. Itu sudah mencapai amandemen keempat dan sekarang ini diusulkan untuk masuk kepada amandemen yang kelima. Nah, poin dasarnya di situ adalah tentu ya ketika MPR kehilangan fungsinya, fungsi utamanya main function terkait dengan bagaimana ia menjadi sebuah lembaga yang fungsional dalam konteks ikut serta ya menentukan postur kepemimpinan atau struktur kepemimpinan presiden dan wakil presiden dan seterusnya, serta bagaimana mau mengembalikan tentang formasi ya formasi terkait dengan persoalan lembaga-lembaga seperti utusan golongan, utusan daerah yang automatically ya itu akan mendelete akan keberadaan ya fungsi-fungsi lembaga negara yang kita sebut saja misalkan sebagai DPRD dan juga DPD ya, termasuk di dalamnya adalah Komisi Yudisial dan juga bicara tentang Mahkamah Konstitusi. Nah, ini kan tentu dapat kita baca dengan baik ya bahwa upaya untuk kembali kepada Undang-Undang 45 ini merupakan idealisme ya dari mereka-mereka yang memandang bahwa uh, kedaulatan atau kekuasaan MPR itu merupakan jalan untuk mendefinisikan kembali Indonesia kembali kepada masa-masa yang menurut mereka adalah masa-masa kejayaan. Sementara pihak-pihak yang melakukan amandemen itu menganggap bahwa Undang-Undang 45 itu diberikan penguatan dalam konteks kontekstualisasi ya kehidupan berbangsa dan bernegara dalam realitas politiknya di kekinian ya sehingga ada banyak hal-hal yang tentu yang paling bisa dimengerti, yang bisa dipahami adalah ketika persoalan korupsi ini merajalela ya. Jadi memang orang ingin kembali kepada sebuah upaya yang orang pertanyakan apakah ada intervensi bahwa dengan Undang-Undang 45 yang sekarang ini maka jalan menuju korupsi itu dipersempit, dihadang dan sebagainya, ya kita tidak tahu secara persis tapi kita coba akan analisis pelan-pelan teman-teman untuk melihat sebenarnya ada apa di balik itu semua. Apakah niatan untuk kembali kepada undang-undang ini memang ingin merongrong apa yang disebut dengan legitimasi ya keterpilihan Pak Prabowo dengan lengsernya Pak Gibran Rakabuming misalkan, maka dengan sendirinya terjadi delegitimasi terkait dengan kekuasaan seorang presiden karena bagaimanapun dalam sistem demokrasi Pak Prabowo adalah paket yang tidak bisa dipisah-pisahkan atau di-split ya. Ini yang menjadi sesuatu hal yang mengherankan, tetapi kita perlu harus melihat lebih jauh pelan-pelan dalam dinamika politik, tarikan-tarikan politik seperti ini. Sama halnya dengan ketika kita berbicara tentang poin ya yang bicara tentang mendukung astra cita tetapi kemudian menjauhkan diri atau tidak sepakat dengan persoalan IKN dan kita tahu bahwa ya ratusan triliun akan diinvestasikan di IKN itu berarti ada pertarungan finansial, pertarungan uang di dalamnya yang begitu besar dan tentu itu berkaitan dengan persoalan Jakarta. Ada orang yang mengatakan bahwa ini bicara tentang ketidakserelaan untuk melepas ya bagaimana investasi bisnis yang luar biasa yang sudah ditanam di Jakarta dan sekitarnya ini menjadi suatu hal yang kemudian memberikan amunisi bagi pihak-pihak tertentu untuk mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota dan seterusnya. Tentu ini merupakan sebuah asumsi yang dapat saja dipertanyakan kembali. Terkait dengan persoalan masuknya surat ke DPR, bisa jadi
bahwa ini ada suatu kerinduan orang-orang tertentu, pihak-pihak tertentu yang ingin membuat DPR itu kacau balau di dalamnya sehingga problem-problem misalkan perumusan undang-undang perampasan rancangan undang-undang perampasan aset tidak jadi digulirkan dan seterusnya. Jadi ada isu-isu krusial, isu-isu penting yang kemudian akan dijadikan the second agenda ya. Jadi agenda kedua dalam konteks kerja-kerja anggota DPR ya. Kekacauan-kekacauan ini bisa saja secara potensial terjadi dengan kehadiran surat dari Forum Purnawirawan Jenderal. Saya kira kita sampai di sini dulu dan teman-teman tentunya bisa memperkaya diskusi kita ini dan nanti kita akan lanjutkan dalam topik yang sama sambil melihat perkembangan peta politik di Indonesia, bukan partai politik.